tentang international management ya, sebagai pengetahuan tambahan aja. Itu menyangkut masalah apa? Manajemen dan globalisasi, global business, global management learning, ada global organization, ada konsep global leadership. Jadi Seymour ya, Seymour apa yang dimaksud dengan global management itu? Ya, tentunya manajemen untuk level global ya, bisnis dan organisasi yang bergerak di lebih satu negara, ya, yang di banyak negara lah. Dan manajernya yang dinamakan manajer global. Gitu. Nah, kenapa orang itu masuk ke dunia global? Sebenarnya tujuannya tidak lain adalah untuk apa? Profit. Karena apa? Dengan usahanya lebih besar kan harapannya profit lebih besar. Dengan pasaran lebih luas, customer akan lebih banyak. Dia juga bisa jadi supplier untuk negara lebih banyak. Dia juga bisa menawarkan akses kapital. Ya. Karena perusahaan-perusahaan yang kuat itu nawarkan ke negara-negara yang lain. Nah, tetapi juga dengan globalisasi itu bisa memanfaatkan buruh cari yang murah. Makanya kalau soal misalnya perusahaan Jepang masukkan ke Indonesia, itu kan apa? Harapannya itu buruh murah. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sudah selesai sarapan? Baru selesai sarapan. Baru selesai. Ya, bagaimana caranya orang masuk ke dunia global? Ada dua cara sebenarnya, market entry strategis atau direct investment strategis. Jadi, kalau market entry ya masuk ke pasar. Melalui apa? Global sourcing, sumber-sumber global. Dengan ekspor impor. Dengan memberikan lisensi atau franchising. Seperti McD itu franchising. Tetapi ada yang investasi langsung, bentuknya bisa joint venture, bisa foreign subsidiaries. Joint venture itu kerjasama. Kalau foreign subsidiaries itu buka cabang di negara asing. Jadi masuknya itu caranya gini, kalau ini cuma masuk ke pasar saja, kalau ini investasi. Gitu. Ya dua macam kelas. Global sourcing, untuk apa? Untuk mendapatkan material yang lebih luas. Ya. Sumber daya dari mana saja bisa. Bisa ekspor impor. Ya, ekspor itu berarti menjual, impor itu bisa mendatangkan. Kira biasalah. Ya, licensing, memberi lisensi itu hak untuk memproduksi sesuatu dengan nama dia. Lalu kalau franchising itu diberi hak ya dengan standar-standar dia, seperti KFC, McD itu segala macam franchising. Joint venture, ya kerjasama, itu kemitraan, pemilikan bersama, dua perusahaan ketemu. Kalau strategic alliances, ya itu apa sifatnya? Berbagi sumber daya dan pengetahuan, aliansi, kerjasama antara dua perusahaan. Prof, ya. Prof, share screen-nya belum ada, Prof. Belum ada ya? Ya, Prof. Oh, salah ya. Itu. Tapi bahannya sudah terima ya? Sudah, Prof. Ya, Prof. Sudah kelihatan? Ini, Prof, tambah, Prof. Ya. Sudah, Prof. Ya, bentuknya bisa macam-macam, jadi intinya tadi ini. Ya, jadi bisa masuk ke pasar begitu saja dengan cara cari sumber global, bisa ekspor impor, bisa lisensi atau franchise. Tapi juga bisa langsung investasi, bentuknya apa? Bisa joint venture, bisa buat kantor cabang. Intinya itu. Nah, masalahnya bisnis global itu dipengaruhi oleh lingkungan juga. Lingkungan apa yang mempengaruhi? Lingkungan legal dan politik. Jadi jelas aturan-aturan di negara di mana dia berada itu akan mempengaruhi.
Demikian juga adanya trade agreement ya dan trade barrier. Ada perjanjian-perjanjian dagang dan kemudian ada hambatan-hambatan. Kemudian ada aliansi ya, regional. Ini lingkungan yang mempengaruhi masuknya orang dalam dunia global tadi. Jadi kalau legal dan political itu apa? Kalau dia masuk dalam suatu negara tergantung di host country-nya itu. Host country itu yang ketempatan. Jadi kalau misalnya investor dari Jepang masuk kita itu host country. Ya. Yang punya rumah gitu, host country. Nah itu tergantung politik kita bagaimana. Kalau politik kita nggak stabil ya otomatis mereka mikir-mikir kan gitu ya. Jadi karena di situ ada risiko politik. Kalau politiknya bergejolak ya orang mikir kan gitu. Lalu agreement ya dan trade barrier. Nah sekarang masalah ini diatur oleh WTO. Nah walaupun WTO itu kan maksudnya untuk trade organization yang mengatur jangan sampai merugikan salah satu. Tapi kadang-kadang juga WTO itu tidak berdaya kalau misalnya ternyata ada yang katakanlah ya Indonesia lah misalnya masalahnya kan kadang-kadang ekspor kita tahu-tahu ditolak gitu atau kena tarif yang mahal ini WTO juga nggak bisa apa-apa gitu kenyataannya gitu tapi fungsinya sebetulnya itu bagaimana menjaga keadilan untuk semuanya gitu. Ya ada hambatan-hambatan yang terjadi itu ditangani oleh WTO itu. Hambatan perdagangan biasanya apa karena tarif ya tarif itu ya di kita yang repot mengtarif itu kadang-kadang apalagi kalau masuk di daerah itu kan suka-suka mengenakan tarif ya lalu ada negara-negara yang menerapkan proteksionisme padahal harusnya nggak boleh jadi sebetulnya kalau kita sudah jadi anggota WTO itu sebetulnya nggak ada proteksi ya tapi prakteknya ada aja yaitu antara lain dengan menggunakan tarif itu ya, untuk memproteksi yang mestinya perlakuannya itu tarifnya sama gitu. Jadi yang jadi masalah di situ. Aliansi ya global itu apa regional ada NAFTA anggotanya apa Kanada Amerika Meksiko ada European Union nah, ya ini menggunakan uang euro tapi Inggris sekarang keluar kan gitu kan Brexit itu duluan kan anggota European Union. Kemudian ada AFTA, ya, Asia Pasifik, ada ASEAN. Itu bagian dari Regional Economic Alliances. Gitu. Global Business. Nah, Global Business itu dikatakan sebagai Global Corporation atau Multinational Corporation, atau MNC atau MNE. MNE itu Multinational Enterprise. Ya ini sama sebenarnya. MNC dan MNE itu sama. Hanya ini corporation, ini enterprise. Ya. Jadi ini perusahaan yang beroperasi secara internasional ya di banyak negara. Misalnya dicatat ini, McDonald itu bekerja di 119 negara. Haagen-Dazs itu 50 negara. Procter & Gamble 80. Ya. Kemudian misalnya dikatakan Fortune Magazine ya memuat yang namanya Global Corporation ini macam-macam. Nah, ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea, ada yang dari Cina, Perancis, Rusia dan sebagainya. Ini adalah daftar negara perusahaan-perusahaan global dan banyak dimasuk di kita. Nah, tipenya Global Corporation ya beroperasi di banyak negara, namun orang masih mengenal identitas nasionalnya. Jadi kalau bicara HP, Dell itu tahu orang produk Amerika. Kalau Sony, Honda orang tahu itu bikinan Jepang. Kalau BMW, Daimler, Mercedes ya itu tahu itu dari Jerman. Ya, jadi tipe-tipe global itu sudah ketahuan dari merek-mereknya itu. Nah, ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan global corporation. Apa masalah di host country issues? Host country issues yang ketempatan. Memang yang ketempatan itu ada manfaat-manfaatnya.
tetapi juga ada kerugian-kerugian. Ya, manfaatnya pajak masuk, tapi kerugian apa? Menarik mereka yang untungnya banyak ke sana. Ya memang orang usaha ya nggak untung ya nggak mau kan gitu ya. Jadi memang ada untung ada ruginya. Gitu. Masalah home country ya. Jadi kalau ini host ini yang tadi host country yang ketempatan katakanlah Indonesia itu manfaatnya apa? Sementara itu konsekuensi yang kita terima apa? Nah, tapi di negara asalnya juga ada masyarakat, ya, bahwa kadang-kadang mereka merasa kepentingan nasional, kepentingan negaranya itu kurang menjadi perhatian. Itu yang jadi masalah. Ya, kemudian banyak ya employer domestik mengoutsource pekerjaan lebih murah. Jadi sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya itu harusnya dilakukan di Amerika, tapi bisa dikerjakan di Indonesia, maka diserahkan di Indonesia. Jadi orang Amerika kan nggak dapat pekerjaan. Ya, karena apa? Kalau diserahkan orang Indonesia lebih murah, diserahkan orang India lebih murah kan. Itu yang menjadi masalah-masalah di home country-nya ada masalah. Kemudian tantangan etika, ya, masalah korupsi, masalah tenaga kerja muda, anak-anak, dan sustainable development. Ya. Ini di dalam bisnis itu yang menjadi perhatian di sini. Masalah etika, ya, korupsi itu kalau orang tahu tingkat korupsi tinggi ya dia mikir-mikir, wah jangan-jangan setiap tindakan harus bayar. Nah, ini kebetulan yang disebut ini ya negara-negara ini Indonesia nggak disebut, mungkin belum nyampe ke sini. Gitu. Kalau dimasukkan urutan keberapa kan gitu ya. Ya, tapi ini negara-negara yang dimasukkan ini. Jadi dari transparansi internasional. Gitu. Jadi negara-negara yang dianggap korup. Nah, orang mikir kalau mau masuk investasi di sini. Tenaga anak-anak. Kemudian juga ada tenaga-tenaga yang namanya sweet shop. Itu ada orang-orang yang dikerjakan dengan upah yang sangat rendah. Waktunya panjang. Itu dinamakan sweet shop. Gitu ya. Jadi masa kerja panjang, upah murah. Gitu. Ini masalah sustainable development. Ya. Bahwa apakah dengan adanya investasi asing itu menjamin sustainable development apa enggak. Sekarang kan selalu menjadi sorotan. Dan yang menjalankan itu ada yang memberi award, Davos Award, ya. Global Corporation yang memberikan jaminan terhadap sustainable development. Jadi nggak ngerusak hutan, tetapi bagaimana betul-betul hutan ditebang tapi nanam lagi. Ini kadang-kadang kontrolnya kan nggak jalan gitu. Atau kalau pertambangan, kalau dikeruk lalu gimana kan gitu ya. Nah, ini masalah lingkungan harus menjadi perhatian untuk sustainable-nya development itu. Nah, di dalam masalah bisnis global itu ada masalah culture dan diversity. Culture itu pengaruhnya besar, gitu ya. Nah, sehingga diperlukan pemimpin di dalam bisnis internasional itu harus mempunyai cultural intelligence, kecerdasan culture. Jadi cultural intelligence itu adalah pemimpin yang bisa memahami adanya perbedaan-perbedaan budaya, memahami budaya orang-orang di tempat dia ditempatkan itu. Jadi kalau seorang expert misalnya ditempatkan di Indonesia, dia mencoba memahami budaya Indonesia. Sebaliknya sama saja. Sebetulnya bukan hanya dalam bisnis ya. Misalnya orang dari Deparlu kita ditempatkan di Nigeria, dia harus paham tentang kultur-kultur di Nigeria. Dia harus memahami kultur orang asing di tempat dia ditempatkan. Nah, di dalam budaya itu, ini definisinya, biasanya orang itu mengalami culture shock. Culture shock itu apa namanya? Kagetan budaya ya. Shock. Ya sama aja lah. Orang yang nggak pernah ke Singapura aja yang sederhana. Ya,
Jadi belum pernah ke Singapura naik pesawat. Begitu masuk Singapura harus antri, harus macam-macam, nggak boleh buang puntung rokok, nggak boleh ngerokok segala macam. Itu menimbulkan culture shock. Itu juga akan berpengaruh. Gitu ya. Jadi budaya itu sangat berpengaruh. Jangankan kita ke Singapura, pindah rumah, pindah RT aja ada culture shock. Ya. Jadi memang kalau dibicara culture itu sebetulnya ada dua macam. Ada yang namanya pluralisme, ada yang dinamakan yang sudah menyatu gitu. Kalau pluralisme itu masih plural, seperti kita itu masih terkotak-kotak, tapi merasa satu. Gitu. Tapi sebetulnya yang diinginkan itu melting pot, ya menyatu. Jadi nggak bicara lagi tentang orang Sunda, orang Padang, orang Batak, nggak begitu. Orang Indonesia gitu. Itu sudah yang dinamakan tadi melting pot, ya, menyatu. Gitu. Tapi kalau kita misalnya bilang orang Bali, orang Jawa, orang Sunda itu masih pluralisme. Gitu. Ya. Nah, kemudian dalam budaya ini juga ada etnosentrisme. Etnosentrisme itu apa ya? Merasa bahwa budayanya itu lebih unggul dari budaya yang lain. Dan nanti di belakang ada lagi tentang etnosentrisme. Ya, jadi perasaan ya bahwa budaya kita itu lebih unggul dari budaya orang lain. Gitu. Itu etnosentrisme. Lalu ada culture intelligence, ya, kecerdasan ya, budaya. Ini artinya apa? Orang cerdas budaya itu memahami budaya orang lain dan kemudian menyesuaikan diri. Jadi kalau kita ke Singapura ya kita bisa menyesuaikan situasi Singapura seperti apa. Kalau kita ke India ya kita bisa paham India itu seperti apa kayak gitu. Sama saja lah. Orang kita itu sebetulnya kan kalau ke Padang mesti bagaimana, kalau ke Sumatera Utara bagaimana, ke Bali bagaimana, beda-beda. Ya, walaupun itu masih dalam negeri. Karena apa? Kultur kita juga beda-beda. Apalagi kalau menyangkut negara. Gitu. Boleh aja, Pak. Nah, culture shock itu benturan budaya istilahnya. Culture shock itu benturannya. Ada yang mengatakan begini. Pertama kali itu confusion, bingung. Sama aja lah kalau gini. Kalau kita itu menghadapi sesuatu bingung dulu. Tapi kalau kemudian sudah paham, ada small victories, ya, merasa percaya diri. Lalu honeymoon itu sudah hebat nih Singapura kan gitu. Nah, kemudian ada irritation and anger, ya. Jadi mencoba ya budaya baru itu Anda kritik juga gitu. Ya, budaya kok begini. Kemudian kalau reality itu menyeimbangkan kembali. Jadi ada istilah sebetulnya mengatakan kalau ini reality itu adaptability, bisa menyesuaikan diri. Gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk culture shock. Nanti ada bentuk yang lain lagi. Ya. Jadi ada yang mengatakan gini, culture shock itu bisa terjadi. Pertama kagum, setelah itu merasa, waduh, kok ini harus ke Singapura antri. Setelah itu menyesuaikan diri dengan Singapura. Tapi kemudian kembali ke Indonesia, balik asal lagi kan gitu. Ya, jadi kembali lagi. Jadi walaupun waktu ke Singapura bisa disiplin, tapi waktu ke Indonesia balik nggak disiplin lagi. Itu waktu kembali lagi. Kembali lagi itu namanya repatriasi. Tapi jangan lupa orang Singapura sendiri kalau ke Batam juga gitu. Orang Singapura yang biasa tertib ke Batam lah jadi nggak tertib. Ya kan? Balik ke Singapura tertib lagi. Itu karena culture shock. Gitu. Ya. Nah, ada yang dinamakan silent language, bahasa yang diam-diam. Konteks. Dalam konteks itu ada yang namanya low contact culture, ada high contact culture. Kalau low contact culture itu apa? Tentang omongan, apa yang tertulis. Jadi misalnya orang Barat itu cenderung low contact culture. Jadi apa yang diucapkan, apa yang ditulis itu menjadi penting. Tetapi kalau high contact culture itu yang tersirat. Jadi bukan soal apa yang dikatakan, ya, tapi yang tersirat itu penting. Misalnya begini,
Contoh ini kalau di orang Arab itu yang tersirat lebih penting. Tapi kalau orang Barat itu lebih penting adalah yang tertulis. Orang Jepang itu sebetulnya lebih mendekati ini low contact. Kalau kita itu lebih sekarang ini orang kebalik. Orang Jepang itu lebih high contact, sedang kita itu sebetulnya kecenderung low contact. Jadi sebetulnya orang Indonesia itu kan sebetulnya lebih pendekatan personalnya lebih bagus. Tapi semua ini mesti tertulis, semua itu ada kontraknya. Tapi kalau orang Jepang, omongan itu sudah jadi pegangan gitu. Saya punya pengalaman begini, high contact dan low contact. Pada waktu Jepang itu ada gempa di Kobe, ya salah. Itu mereka bikin rumah-rumah dari kayu gitu ya. Tapi bagus, rumahnya itu dari kayu yang prefab, kemudian ada toiletnya bagus, ada AC-nya segala macam. Nah, waktu kemudian selesai gempa mereka sudah membangun kembali. Rumah-rumah sementara itu ditawarkan ke negara-negara lain, siapa yang mau ambil silahkan gitu. Asal diambil sendiri gitu. Tapi barangnya gratis gitu. Nah, di antaranya Indonesia itu ada yang ngambil gitu. Dari Indonesia ngambil. Nah, pada waktu omong-omongan itu, menteri kita dengan orang Jepang, omong-omongan. Nah, jadi orang Jepang menganggap bahwa kalau kita sudah iya gitu ya, langsung dikirim gitu. Tapi orang kita setelah barang masuk bingung gitu. Loh, bagaimana mengeluarkan barang ini? Belum ada kontraknya, pelabuhannya juga nanti bayarnya bagaimana? Karena belum masuk anggaran. Jadi sebetulnya walaupun kita itu orang timur, tapi sebetulnya lebih low contact ya. Karena kecenderung yang tertulis, kalau nggak tertulis nggak bisa. Gitu. Sedang di Jepang, ya kalau begitu ada omong-omongan antara pemimpin ya sudah dilaksanakan gitu, nggak usah nunggu kontrak. Gitu. Jadi antara yang semestinya begitu dengan kenyataan juga kadang-kadang beda. Gitu. Kemudian dari segi waktunya ada yang namanya monokronik, ada yang polikronik. Ya, kalau monokronik itu ya satu-satu menjalankannya. Kalau polikronik itu bisa menjalankan sekaligus. Gitu. Kemudian dari segi space-nya ya dinamakan proxemic ya. Bagaimana menggunakan ruang antar personal untuk komunikasi. Jadi bagaimana satu ruang itu digunakan. Gitu. Jadi ruang itu untuk komunikasi kan gini, kadang-kadang ada ruang yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang di kotak-kotak, itu akan berpengaruh, itu namanya proxemic. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan national culture. National culture itu Anda bisa baca bukunya di bukunya, kalau Anda bicara tentang perilaku organisasi atau budaya organisasi ya. Itu ada power distance. Power distance itu ada yang namanya high power distance, ada low power distance. Itu kaitannya dengan tadi itu, kaitannya dengan apa? High contact dan low contact tadi. Jadi ada orang yang kalau high power distance itu ya diperlakukan tidak adil ya diterima aja. Tetapi kalau low power distance ya prinsipnya harus begini. Gitu. Kalau individualisme dan kolektivisme itu kecenderungannya seperti negara barat itu lebih individualisme. Orang timur lebih kolektivisme. Tetapi kenyataan misalnya negara di mana Skandinavia ya. Itu sebetulnya walaupun di barat, tapi dia lebih kolektivisme. Jadi sifat-sifatnya itu lebih ke sana. Gitu. Nah, jadi orang Jepang sendiri itu lebih individualisme, walaupun dia termasuk orang timur ya. Jadi biasanya dalam budaya itu dibagi barat dan timur. Barat itu cirinya Amerika, timur itu cirinya Jepang. Tapi sebetulnya tidak terlalu ekstrem begitu. Ada saling ini kan ya. Sehingga Jepang itu lebih cenderung individualisme. Kemudian masalah ketidakpastian, menghindari ketidakpastian. Jadi orang timur kecenderungannya tidak pasti itu ya nyaman-nyaman aja. Tapi kalau orang barat tidak pasti nggak mau gitu. Ya contohnya apa? Kita menghadapi COVID ini kan, misalnya harus pakai masker. Tapi orang kita yang nyaman-nyaman aja yang jalan-jalan gitu. Jadi walaupun ada risiko ya dia tidak mau menghindar gitu. Jadi ketidakpastian itu dia hadapi aja gitu. Kemudian ada budaya yang masculinity dan femininity. Nah,
Ini jangan diartikan kalau femininity itu lalu materai, enggak, bukan feminin gitu ya. Jadi yang materai itu yang maskulin ini. Yang maskulin itu yang lebih perhitungan gitu ya. Tapi yang femininity itu pengertiannya adalah lebih memahami orang lain. Ya. Tapi yang materai itu yang masculinity. Jadi bukan yang biasanya kan diartikan wanita lebih materai gitu ya. Ini enggak. Femininity itu artinya adalah lebih memahami orang lain gitu. Tapi kalau masculinity itu lebih materialistis gitu. Orientasinya juga gitu. Orientasinya ada jangka panjang, jangka pendek. Orang timur kebanyakan berpikirnya jangka panjang, jangka pendek. Tapi barat kecenderungannya jangka panjang gitu. Ini variasinya ini banyak ya, di budaya. Bagaimana pembelajaran? Jadi masalah etnosentrik, polisentrik sudah kita singgung ya. Jadi etnosentrik itu lebih apa? Lebih percaya bahwa budayanya lebih baik daripada orang lain. Kalau polisentrik itu apa? Dia lebih menghargai orang lain, menghargai pengetahuan lokal, ya. Sehingga kalau orang bekerja di ini, ada membuka usaha di luar negeri, dia lebih mempercayai orang di tempat dia bekerja itu. Misalnya orang Amerika membuka cabang di Indonesia, maka dipercayakan kepada orang Indonesia. Itu polisentrik. Kalau geosentrik itu apa? Kecenderungannya apa? Pendekatan kolektif pada praktek global management. Jadi pendekatannya kepada attitude yang berdasarkan geografis gitu ya. Jadi kalau ini lebih kepada budaya yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, kalau ini sebenarnya lebih menghargai budaya orang lain, kalau ini adalah mempunyai kecerdasan budaya. Orang geosentrik itu lebih cerdas budaya, ya. Nah, strateginya bagaimana? Itu bertingkat-tingkat di dalam transnational strategy itu. Misalnya kalau pandangan dari Theodore Levitt, intinya terletak ya efektivitas global itu pada standarisasi produk. Kalau Michael Porter beda lagi, dia melihatnya dari segi volume global, tujuannya adalah supaya investasi cepat dan besar dan saling ketergantungan itu menimbulkan sinergi aktivitas yang berbeda. Jadi di sini ada standar, kalau di sini lebih fleksibel sebenarnya Michael Porter. Nah, kalau Hamel itu mengatakan yang menentukan itu apa? Variasi produk. Sehingga investasi dan teknologi dan saluran distribusi terjadi dan kemudian ada subsidi silang di antara variabel-variabel ini. Itu Hamel. Nah, lapisannya dari competitive advantage itu apa? Dengan global skill efficiency. Kemudian ada multinational flexibility dan kemampuan inovasi dan pengetahuan yang berlaku di seluruh dunia. Tingkatannya begitu untuk menjadi kompetitif, ya. Jadi untuk menjadi kompetitif itu harus bisa menggunakan efisiensi skala global, kemudian fleksibilitas dari multinasional, dan kemudian menggunakan pengetahuan yang ada di seluruh dunia. Jadi misalnya saja begini, ya tadi, misalnya orang Amerika menggunakan orang Indonesia yang pintar, gitu. Karena apa? Lebih murah, ya itu daripada menggunakan orang Amerika. Gitu. Ini menggunakan pendekatan-pendekatan pengetahuan di seluruh dunia. Orang India itu juga terkenal pintar-pintar, gitu ya. Jadi banyak dipakai. Makanya kan banyak orang India itu yang bekerja di luar negeri daripada orang Indonesia. Karena di samping orang India itu basic bahasa Inggrisnya bagus, tapi juga banyak orang pintar. Tapi orang pintar itu di India kurang diurusi di negaranya, maka dia lebih baik pindah ke tempat lain. Nah itu ditangkap oleh orang lain, ya dimanfaatkan. Gitu. Keuntungan dari goal and means. Dari goal ini bisa lihat dari efisiensi, fleksibilitas, dan pembelajaran. 3 sasaran strategisnya apa? Global skill, efisiensi, multinational flexibility, dan ability to learn. Jadi
Kalau kita mau kompetitif, ini yang harus kita lakukan. Skala global, efisiensi, ada fleksibilitas dan kemampuan untuk belajar, memanfaatkan peluang-peluang belajar di luar negeri, pengetahuan yang ada di luar negeri. Tantangan strategik multinational enterprise itu apa? Tantangannya itu pada skill ekonomis, ada national differences dan scope of economies. Jadi ada skalanya, ada perbedaan-perbedaan nasional, ada skopnya, lingkupnya. Nah, itu diatasi dengan cara apa? Dengan global efficiency, multinational flexibility, dan worldwide learning. Itu cara mengatasinya begitu. Bagaimana global efficiency? Efisiensi itu apa? Saya kira kita sudah bicara banyak efisiensi. Ya, meningkatkan nilai output dan menurunkan nilai input atau kedua-duanya. Ya, menaikkan output dan menurunkan input. Nah, dengan demikian kuncinya adalah efisiensi itu bukan sekedar cost reduction, tetapi juga peningkatan revenue. Jadi kalau kita meningkatkan output, itu kan meningkatkan revenue. Tapi kalau kita menurunkan nilai input, itu artinya cost reduction. Gitu ya. Nah, itu perlu diintegrasikan. Gitu. Nah, integrasinya itu gimana? Sebagai contoh begini. Jadi ini ada pendekatan variabelnya adalah efisiensi benefit dari integrasi global. Ini diferensi benefit dari responsiveness. Jadi digambarkan di sini, suatu perusahaan otomobil itu ternyata beda-beda antara Toyota, Ford, dengan Fiat. Ya, jadi kondisinya, caranya berbeda. Bagaimana bedanya? Dikatakan kalau Fiat itu secara historis mengikuti strategi multinasional klasik, membantu membangun industri mobil nasional melalui joint venture, partnership, dan host government support. Itu dilakukan di Spanyol, Yugoslavia, Polandia. Itu yang dilakukan Fiat. Tapi kalau Toyota membangun produk dan manufaktur dengan centralized, globalized scale facilities di Jepang. Jadi dia centralized di Jepang, tapi dia membangun fasilitas yang global. Jadi pendekatan antara Fiat dan Toyota itu berbeda. Namun kesimpulannya menunjukkan bahwa Toyota memberikan hasil yang lebih baik daripada Fiat. Ya. Bagaimana kita menghadapi keberagaman dan volatility, gitu ya. Kita melihat ada risiko dari makroekonomi. Jadi kalau kita mau menanamkan modal atau kerjasama di luar negeri, ada risiko makroekonomi. Misalnya apa? Ada perubahan harga, nilai tukar, dan sebagainya. Resesi, bencana alam. Risikonya ada. Ada risiko politik, kalau politiknya tidak stabil. Ada competitive risk, itu kalau apa? Karena di dalam, kalau kita misalnya masuk dalam suatu negara, kan negara lain juga bisa masuk. Jadi kompetisinya akan ramai di situ. Itu competitive risk. Tetapi juga ada resources risk, ya, rebutan bahan baku. Jadi sumber daya yang ada itu menjadi rebutan, risikonya situ. Ini kalau kita bicara tadi tentang diversity, sumber dari keberagaman tadi. Nah, pembelajaran worldwide, ya. M&A memandang sebagai instrumen menggali tambahan revenue dari internalized capabilities. Jadi internalized, ya, capability. Asumsinya perusahaan pergi ke luar negeri untuk membuat lebih banyak keuntungan. Kebanyakan teori tradisional mengasumsi bahwa kompetensi kunci terletak di pusat M&A. Jadi artinya sumber kekuatan kompetensi itu di home country-nya. Ya, pusat M&A itu di home country-nya. Caranya apa yang ditempuh? Sarananya dengan national differences, scale economies, atau scope economies.
National differences ya, perbedaan nasional, perbedaan antar negara ya. Jadi setiap negara itu mempunyai perbedaan baik dari segi tenaga kerjanya atau tanah atau bahan, itu menjadi seperti pertimbangan gitu ya. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan biaya dengan menempatkan aktivitas di negara yang mempunyai biaya paling rendah. Makanya misalnya kan banyak perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang pindah dari kita ke Vietnam. Karena apa? Biaya di Vietnam lebih murah. Karena kita terlalu banyak demo buruh. Ya, tuntutan upah naik terus. Ya, kondisinya tidak stabil. Ya, lebih baik pindah. Ya, national differences. Jadi mungkin Vietnam dipandang lebih menguntungkan, lebih nyaman berusaha di sana daripada di Indonesia. Jadi memang kalau kita mau mengembangkan investasi asing di negara kita, tapi kalau kita tidak bisa menjamin stabilitas, memang susah. Gitu. Ya, mereka akan pindah juga. Gitu. Nah, national differences itu bisa menyebabkan gini, fasilitas lead bank ditempatkan di Inggris. Karena apa? Biaya saintis di Inggris itu relatif berkualitas, tapi lebih murah. Kalau manufacturing itu ditempatkan di Taiwan. Kalau piranti lunak itu di India, gitu ya. Jadi setiap negara itu punya keunggulan. Kalau kita memerlukan piranti lunak, cari orang India, gitu. Di sana lebih murah. Gitu. Orangnya pintar-pintar. Global Product Concept General Electric itu apa? Ya dicari yang paling cost efektif. Gitu. Jadi yang mana yang paling menguntungkan dari segi cost itu yang dipakai GE. Nah kembali kepada orang India ya. Ya saya dapat cerita, dulu saya pernah punya pembimbing itu orang India. Jadi dia cerita, orang India itu yang di bagian selatan, yang di dekat-dekat sungai itu kebanyakan makan ikan. Makan ikan itu dan kepalanya termasuk. Jadi sebetulnya kepala ikan itu membuat orang cerdas. Jadi kalau kita itu kepala ikan kan dibuang ya. Tapi kalau orang India dimakan sama kepala-kepalanya. Jadi di situ sebetulnya sumber orang India yang pintar-pintar di situ. Gitu ya, walaupun kelihatan India itu kumuh gitu ya, tapi banyak orang pintarnya. Yaitu daerah-daerah yang pemakan ikan. Kemudian sementara itu ada masalah juga di pasar output ya, cita rasa dan preferensi konsumen itu menjadi perhatian. Ya, jadi bagaimana kesukaan orang itu ya. Mungkin berbeda ya di negara yang berbeda, sistem distribusi, regulasi pemerintah beda-beda, tapi juga preferensi konsumen ya. Dari skala ekonomi, skala mempengaruhi pengurangan biaya dan skala sebagai alat kompetitif yang umum dalam industri. Jadi kalau skalanya itu besar kan mesti lebih menguntungkan. Tapi skala itu kan juga ada batasnya. Pada tingkat tertentu sudah maksimum nggak bisa, dibesarkan lagi harus ada investasi tambahan. Nah itu dipelajari oleh orang Korea. Dia belajar Korea, orang Korea itu belajar dari Jepang. Jadi sebetulnya di antara negara itu juga saling belajar. Sebetulnya kalau kita lihat perkembangannya dulu ya, jadi waktu Jepang kalah perang, itu Jepang itu hancur lebur. Yang namanya mainan bikinan Jepang itu jelek lah. Ya, yang namanya dulu saya pernah punya itu zaman saya kecil ya. Jadi jeep-jeepan itu yang dari kaleng itu. Nah sementara kita punya motor boot itu yang dimasukkan di ember itu kan pakai lilin itu, dek-dek. Ya kayak begitu. Tapi kemudian Jepang berkembang. Tetapi kemudian Taiwan mengikuti Jepang. Jadi Taiwan itu belakangan dari Jepang. Tapi sekarang Taiwan kan maju. Kalau dulu kita nggak mau pakai barang Taiwan. Tapi sekarang barang Taiwan juga bagus. Karena dia berkembang. Nah, demikian juga dari Korea. Waktu zaman dulu ya, saya masih berapa puluh tahun yang lalu ke Korea. Mobil Korea itu jelek-jelek. Tapi sekarang mobil Korea hebat-hebat. Bersaing sama Jepang. Gitu ya. Jadi ini perkembangan dan itu saling meniru sebetulnya. Jadi yang satu yang lain meniru yang lain. Jadi Jepang itu meniru Amerika, kemudian Taiwan meniru Jepang kan gitu ya. Kemudian Korea meniru Jepang kan gitu. Ya, tapi kalau
Kalau dulu zaman saya kecil itu mainan dari Jepang itu, dari jeep-jeepan yang dari kaleng itu, di kita masih ada itu mainan yang namanya kapal pakai ember itu kan. Dek-dek itu masih sama. Ya tetap aja begitu kan gitu. Artinya apa? Kita nggak belajar dari pengalaman orang lain. Skopnya apa? Skopnya penghematan ya tertentu timbul dari kenyataan bahwa biaya joint venture ya, itu berupa development and distribution dari dua produk atau lebih dapat lebih rendah daripada bila dilakukan terpisah. Jadi kadang-kadang gini, ada satu perusahaan joint venture, yang satu bidang produksi, yang satu bidang marketing. Ini lalu menggabung. Nah, daripada yang produksi itu menciptakan urusan marketing sendiri, dia lebih baik kerjasama dengan orang marketing. Jadi menyatukan itu menjadi biayanya lebih murah. Ini dengan scope of economics ini. Nah, sumber dari scope ekonomis itu bisa Anda baca aja dari kalau berasal dari product differentiation dengan market diversification. Lalu dilihat dari share physical asset atau dari share external relation atau share learning. Maka barang-barang ini misalnya Ford itu kecenderungannya adalah product diversification dengan share physical asset. Tapi kalau Nokia itu berupa global brand name merupakan market diversification. Jadi apa yang terjadi pada Ford dengan apa yang terjadi di Nokia beda. Jadi itu cara-cara yang ditempuh oleh perusahaan-perusahaan ini. Nah, ini juga bagaimana kita kalau membandingkan ya strategic objektif dari national differences, scale ya. Minta tolong Prof. Apa? Yang market based review sama resources based review bisa ditambah elaborasinya Prof. Yang mana ya? Ini. Iya. Ini. Jadi kan ini sumber dari scope ekonomi. Scope itu kan cakupannya ya. Kalau ada joint venture cakupannya gimana? Nah, product diversification itu artinya kan diversifikasi produk. Ya. Kalau yang ini diversifikasi pasar kan gitu kan. Bedanya kan gitu. Nah, dilihat dari shared physical asset, dari aset fisiknya, itu dilakukan for itu apa? Factory automation with flexibility to produce multiple product. Artinya apa? Dia Ford ini bisa menghasilkan multiple product dengan factory automation. Dilihat dari segi produk diversification. Tapi kalau yang Nokia melakukannya itu dengan market diversification. Jadi diversifikasi pasarnya. Nah, kalau dilihat dari share external relation, jadi hubungannya external relation, ya itu Samsung melakukan apa? Dilihat dari segi produk diversification-nya, using common distribution channel for multiple product. Artinya apa? Jadi barangnya itu multiple, macam-macam, ya menggunakan apa? Common distribution channel. Jadi salurannya sama. Jadi salurannya sama, distribusi untuk berbagai macam produk. Gitu. Itu yang dilakukan Samsung, gitu ya. Oke, jadi Samsung itu dengan menggunakan saluran yang sama, gitu, untuk menyalurkan barang-barang produk Samsung. Tapi kalau Citibank itu dikatakan apa? Servicing multinational customer worldwide. Artinya memberikan pelayanan multinasional. Itu merupakan apa? Market diversification. Sebetulnya Citibank itu kan marketnya juga macam-macam gitu ya. Artinya dilihat dari segi pasarnya itu kan di seluruh dunia dia punya. Nah, itu dikatakan sebagai market diversification. Dilihat dari apa? External relation-nya. Nah, kalau dari pembelajarannya itu NEC ini share R&D in computer and communication business. Jadi berbaginya itu dalam research and development, dalam computer dan communication. Ini masih kaitannya NEC itu adalah dengan produk.
Tetapi kalau yang berkaitan dengan market diversification, yang berkaitan dengan learning ini, itu yang dilakukan oleh Procter & Gamble. Pooling knowledge development in different market. Artinya apa? Knowledge develop itu dikembangkan di banyak pasar. Gitu. Jadi di negara-negara lain juga dia kembangkan knowledge gitu. Jadi knowledge-nya disebar gitu. Dan tergantung knowledge yang untuk di Indonesia seperti apa, knowledge untuk di India bagaimana, knowledge untuk yang ada di katakanlah Filipina seperti apa gitu, beda-beda. Jadi maknanya kira-kira begitulah gitu. Lingkupnya beda-beda. Oke. Kalau konteks strategik itu untuk penguasaan pasar atau cost reduction ya, Prof? Low cost. Low cost. Low cost itu sebetulnya untuk penguasaan pasar ya. Karena apa? Low cost itu tujuannya kan menekan input kan. Iya. Ya kan? Supaya apa? Dia mempunyai daya saing lebih tinggi kan gitu. Tapi kan dikatakan tadi sebetulnya kalau bisa itu ya cost-nya diturunkan, benefit-nya dinaikkan kan gitu kan. Jadi sebetulnya kan kalau kita bicara efisien dan efektif itu kan artinya gini. Ya di satu sisi ya input ya, kita bicara tentang output-nya dinaikkan, input-nya ditekan kan gitu ya. Itu kan meningkatkan produktivitas. Ya itu meningkatkan produktivitas berarti meningkatkan competitive advantage kan gitu. Makasih, Prof. Apalagi, nah. Nah, ini juga membedakan ya strategic objektifnya antara national differences dengan scale ekonomis dan scope ekonomis. Jadi tadi kan apa namanya sumbernya itu kan bisa berbeda antara national differences, scale ekonomis dengan scope ekonomis. Dan dilihat dari strategic objektifnya. Strategic objektifnya apa? Achieving efficiency in current organization. Jadi tujuannya efisiensi. Maka kalau national differences apa? Benefiting from difference in factor cost, which and cost of capital. Jadi apa? Dia memanfaatkan cari upah yang murah kan gitu. Jadi strategic objektifnya kalau efisiensi. Kalau national differences. Kalau dari skill ekonomis, expanding, exploiting potential skill economies in each activity. Jadi skala ekonominya yang dikembangkan. Itu ya. Jadi orientasinya national differences itu kepada upah yang rendah, cost yang rendah. Kalau scale ekonomis itu memanfaatkan dari skala ekonomi. Kalau scope ekonomis ya itu sharing investment and cost across market and business. Artinya berbagi investasi. Jadi kalau kita bicara scope-nya tadi kan lingkupnya seperti apa gitu ya. Kalau itu berbagi, Anda mengerjakan apa, saya apa gitu. Misalnya tadi bagian produksi berbagi apa, investasi apa, yang bagian marketing apa. Atau research and development dengan pemasaran misalnya apa, berbagi apa. Itu dari segi efisiensi. Tapi kalau kita managing risk through multinational flexibility, apa yang dilakukan gitu. Cara bacanya gitu, Pak. Ya memang harus satu-satu nih pelan-pelan. Ya. Tapi intinya bahwa objektifnya itu ini untuk tujuan national differences itu apa yang dilakukan. Kalau untuk skill ekonomis apa yang dilakukan, untuk scope ekonomis apa yang dilakukan gitu. Untuk setiap masing-masing strategi gitu. Oke? Oke, Pak? Pak? Udah belum, Pak? Loh, tapi siapa yang tanya? Pak Rianto, Prof. Pak Rianto. Siap, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Ya, jadi harus dibaca satu-satu, Pak ya. Ini apa, kalau pada tingkatan ini apa yang dilakukan, pada tingkat ini apa yang dilakukan, pada tingkat ini apa yang dilakukan untuk objektif ini. Tapi untuk objektif ini juga apa yang dilakukan gitu ya, Pak. Oke. Bisa nggak kalau strateginya itu combine gitu, Prof? Semua dipakai semua ini, Prof.
Loh, iya, bisa saja semuanya ini bisa dipakai semua, tapi untuk ini dia harus lakukan ini, tapi untuk ini dia harus lakukan ini. Tapi kan ini kan beda-beda, Pak. Ini bicara efisiensi. Ini untuk mengelola risiko. Ini untuk pembelajaran kan gitu loh. Iya kan? Nah, tinggal dia mau lakukan semua enggak. Kalau mau lakukan semua ya semua harus dilakukan. Tapi kalau dia misalnya hanya memelihara risk saja, bagaimana fleksibilitas risiko itu? Ya cuman ini saja kan gitu. Jadi memang kalau mau melakukan ya semuanya gitu. Cuman kan ini dipilah-pilah gitu ya. Jadi supaya bisa jelas kalau kita mau efisiensi ya ini. Kalau kita mau risiko ya ini. Kalau kita mau pembelajaran ya ini kan gitu loh Pak. Ya, tujuannya Contohnya di vote, Prof ya. ya. Tadi kan contohnya vote itu ya, perusahaan vote ya. Oh, bukan. Yang Ford tadi yang ini Pak. Yang Ford itu yang ini. Physical asset ya, scope-nya itu. Oh, iya. Kan vote kan terkenal pabriknya ada di mana-mana itu Prof ya. Cuma Ya. kenapa kok dia ini Prof ya apa? Kalah bersaing vote loh Prof. Kan dia kan pabriknya ada di mana-mana ya. Terus Ya. apa namanya? Dia kok kalah bersaing dengan GM gitu ya. Padahal kan dia udah aliansi dengan beberapa perusahaan otomotif ya kayak Tata, Mazda gitu ya. Cuma kalau di beberapa literatur aliansi itu sukses gitu ya. Cuma kalau saya lihat laporan keuangannya kok dia nggak terlalu baik juga, Prof. Kenapa, Prof ya? Apa ada yang salah dengan strateginya, Prof? Ya, begini. Jadi sebetulnya kan itu faktor yang mempengaruhi sukses dan tidak itu kan banyak. Misalnya bagaimana dia strategi produksinya, bagaimana strategi aliansinya, bagaimana pemasarannya, sukses apa tidak, performan produknya sendiri bagaimana. Kan macam-macam itu, Pak. Ya kan? Nah, tetapi antara GM dan Ford itu mungkin bisa gini loh. Bisa saja dia itu sukses di sini, tapi bisa tidak sukses di tempat lain. Karena gini, kadang-kadang ada produk itu ya, yang gini, produk Amerika justru kurang terkenal di Amerika, lebih kenal di Inggris gitu. Tapi sebaliknya juga ada produk Inggris yang lebih dikenal di Amerika daripada di Inggris, atau lebih disukai, gitu. Misalnya aja, produk Jerman antara Mercedes dengan BMW. Orang kita lebih senang Mercedes. Tapi di Jerman sendiri, itu BMW lebih terkenal, Pak. Gitu. Itu ya. Jadi itu masalah selera konsumen juga mempengaruhi. Jadi orang itu lebih menyukai yang model-model begini. Nah ini menyesuaikan dengan konsumen. Nah itu yang lebih pinter untuk melihat selera konsumen itu sebenarnya perusahaan-perusahaan Jepang. Ya, jadi perusahaan Jepang itu lebih bisa memahami sebetulnya seperti apa selera konsumen. Tapi kalau antara perusahaan mobil Jepang dengan Amerika memang ada perbedaan. Kalau di Jepang itu lebih menggunakan alat-alat yang sifatnya itu multi purpose, tapi yang di Amerika itu lebih spesialis gitu. Jadi satu alat itu hanya untuk satu kepentingan tertentu. Sehingga sebetulnya dalam bersaing itu selalu kalah Amerika sama Jepang itu. Ya, bahwa orang Amerika semakin banyak senang mobil-mobil Jepang yang relatif lebih nyaman dan tidak banyak gangguan gitu. Hanya kalau dari segi kita melihatnya barang-barang Eropa atau Amerika lebih kuat kan gitu ya. Tapi kalau kita bicara resale value-nya, sebenarnya mobil Jepang lebih tinggi resale value-nya dari mobil Amerika. Kalau mobil Amerika itu Eropa itu turunnya anjloknya besar. Ya itu dipengaruhi oleh apa? Oleh bagaimana penilaian konsumen. Ya. Jadi karena apa? Orang itu melihat bahwa kalau kadang-kadang kan gini, kalau kita punya mobil Eropa, wah mantap gitu. Tapi begitu dijual turun. Tapi kalau golongan-golongan orang yang ekonominya tinggi mungkin nggak ada masalah. Karena apa? Dia bisa beli lagi dengan yang model yang baru. Gitu. Tapi untuk golongan-golongan yang menengah ke bawah, ya kalau itu resikonya tinggi, lebih baik yang aman Jepang. Kalau mogok di mana-mana cari onderdil gampang juga mobil Jepang. Jadi faktornya banyak, Pak. Gimana Pak Rianto? Izin Prof, Handaka Prof, yang tanya Prof. Pak Handoko. Gimana? Masih ada lagi?
Prof, boleh tanya, Prof? Ya, sementara sudah, Prof. Sekarang Pak Samba. Boleh saya, Roy Prakoso, Prof? Ya. Prof, mau tanya nih kaitannya dengan mungkin masih ada korelasinya, Prof ya. Ini terkait dengan bisnis juga antar negara. Dulu kan case nyata itu kalau kita tahu Petronas itu kan dulu sempat masuk ke Indonesia, Prof ya. Nah, terus akhirnya dia pergi dengan sendirinya. Ini kalau nggak salah analisa saya, mohon koreksi, apakah ini juga terkait dengan sentimen dari masyarakat waktu itu karena ada masalah Malaysia Indonesia, Prof ya? Tadi dikaitkan dengan merek mobil itu kan ada Prof nyampaikan ya. Mungkin ada juga preferensi masyarakat yang lebih senang mobil Jepang gitu. Nah, ini kaitannya kalau yang Petronas itu apa ada terkait seperti itu juga ya, Prof ya? Masyarakat juga yang Ya, artinya kan sebetulnya konsumen, Pak ya. Yang menentukan kan konsumen ini. ya. Jadi kalau kita itu gini, kenapa kok kita punya Pertamina, kenapa nggak kita beli aja di Pertamina? Kenapa mesti beli Petronas? Apa kelebihan Petronas kan gitu? Bukan hanya Petronas saja, Steinfeld kan juga ada Pak, yang ya apa namanya? Kan ada bensin itu kan sekarang ada beberapa tempat itu. Ada Shell juga, Bro. Shell itu kan relatif juga tidak begitu laku kan. Karena kadang-kadang juga begini Pak. Seperti contohnya anak saya itu mobilnya Jepang. Tadinya itu dia ngisinya pakai Shell gitu. Lalu diomongin sama montirnya, wah ini nggak cocok kalau diisi pakai ini, jadi kadarnya itu beda Pak. Kalau diisi pakai Shell itu ngelidik gitu Pak. Kalau jadi mungkin setelahnya beda. Ada faktor-faktor itu, tetapi jelas ya faktor yang pokok bukan soal sentimen Malaysia atau apa ya, yang Perancis juga sama aja. Itu hanya masalah kepercayaan konsumen aja, masalah bahwa saya kira kalau dibicarakan nasionalisme juga enggak Pak. Saya kira orang beli Pertamina itu enggak bicara nasionalisme, bicaranya itu yang gampang lah di mana-mana ada gitu. Karena kalau kita misalnya isi Shell tidak kita pergi kemana kan belum tentu di sana ada juga kan gitu ya. Jadi masalahnya gitu. Jadi kemudahan aja sebetulnya. Jadi masalah selera konsumen ya yang lebih kepada kemudahan dia, tapi bukan masalah sentimen apa negara atau apa ya. Shell juga saya kira nggak ada masalah itu. Yang sudah biasa Shell ya akan Shell aja gitu. Tetapi kalau merasa tidak nyaman dengan Shell ya dia pindah ke Pertamina gitu. Saya kira itu Pak, bukan masalah sentimen Malaysia dan sebagainya, nggak ada masalah itu saya kira. Ya, kalau itu zaman-zaman tahun 60-an dulu. Prof, karena melihatnya kan Petronas tuh sampai benar-benar tutup usaha di Indonesia, Prof ya. Sedangkan Shell masih bertahan. Total juga masih ada ya, Prof ya. Ya mungkin biaya pemasaran dia mungkin juga Pak. Jadi sekarang kan di antara Shell sama Petronas misalnya. Sekarang apakah biaya operasional mereka juga kompetitif apa enggak? Kita nggak tahu juga gitu. Kalau Anda mau meneliti itu bagus sih. Misalnya bagaimana kondisi antara Petronas dengan Shell itu, antara mungkin dibandingkan Pertamina, operational cost-nya bagaimana? Prof. Saya kira bagus kalau mau diteliti itu Pak. Makasih Pak. Masalahnya itu menurut saya tetap aja pada konsumen. Jadi kalau konsumennya yang beli sedikit berarti operational cost-nya kan nggak ketutup gitu. Kira-kira begitu. Oke? Ya, makasih. Izin Prof. Ya. Ini mau menambahkan jawaban ke Prof Roy, Pak Roy. Iya. Kalau yang sel itu dan lainnya itu total itu. Karena dia ini ada kewajiban Prof. Jadi ada kan kalau KKS ya, K3S itu dia punya kewajiban domestic market obligation. Jadi dia wajib ngejual ke domestik. Nah, mungkin dengan mendirikan SPBU itu lebih efektif daripada ngejual ke Pertamina lagi, lebih menguntungkan itu secara dan juga Prof. Mungkin itu Prof. Kalau Petronas kan belum ada tambangnya juga di Indonesia ya. Mungkin itu Prof. Ini Pak, siapa yang jawab ya? Andaka Prof. Pak Andaka, Anda punya pengalaman di minyakan enggak?
Dulu pernah, Bro. Bukan ini ya, di pemerintahan, Bro, di policy kan ini apa? Bagi hasil SDA, Bro. Dari segi aturan-aturan. Ada aturannya itu, Bro. Jadi ya, artinya, tapi kan semua itu kembali kepada operational cost kan jadinya. Iya. Iya kan? Artinya operational cost yang dihadapin jadi lebih mahal kan gitu kan? Nah mungkin Ya. dengan nilai sale yang cuma segitu nggak ketutup kan gitu loh. Ya kalau Petronas, Bro. Ya. Iya kan? Karena nilai sale-nya nggak seimbang dengan bebannya. Gitu. Iya kan? Oke, kita teruskan Pak ya. Ya, Bro. Sekarang apa perbedaan internasional, multinasional, global, dan internasional? Jadi yang dikatakan internasional itu ya kalau bergerak di seluruh negara, ya kan? Di seluruh dunia itu strateginya strategi internasional. Nah, intinya apa? Menciptakan dan eksploitasi inovasi di seluruh dunia. Home country innovation untuk mengembangkan posisi kompetitif di luar negeri. Jadi inovasinya di home country-nya. Kemudian apa? Proses internalisasi tergantung terutama dalam mentransfer produk baru, proses atau strategi yang dikembangkan di home country ke pasar luar negeri. Jadi apa usaha-usaha yang ada di home country itu bisa didistribusikan ke luar negeri. Pendekatan ini yang dilakukan oleh Kraft, Fisher, Procter Gamble, dan General Electric. Mereka tidak membangun centralized dan high skill operation, gitu ya. Jadi mereka itu tidak membangun ya kekurangannya ini akibat daripada centralized kekurangan efisiensi dan fleksibilitas. Kalau multinasional strategi apa? Fokusnya terutama pada satu cara, national differences. Jadi multinasional itu kan kerjanya di mana-mana, tetapi lebih memberikan kepercayaan kepada domestiknya. Gitu. Untuk mencapai tujuan strategis. Perusahaan mengadopsi pendekatan ini cenderung memfokus pada revenue side, biasanya dengan membedakan produk dan jasa. Gitu. Contoh dari multinasional itu adalah Unilever, ICI, Philips, dan Nestle. Ya, cabang di luar negeri menjalankan aktivitas sangat bervariasi dari pengembangan dan produk ke penjualan dan jasa. Pemenuhan kebutuhan sendiri biasanya diikuti otonomi lokal, jadi diserahkan. Jadi kalau multinasional itu memberikan kepercayaan kepada host country, ya. Tetapi dihadapi masalah apa? Inefisiensi dan ketidakmampuan menggali knowledge dan kompetensi dari unit nasional lain. Karena itu berdiri sendiri-sendiri di masing-masing negara, jadi tidak centralized, maka tidak bisa memanfaatkan misalnya dia tanamkan modal di Indonesia, tidak bisa memanfaatkan kompetensi yang ada di Filipina, tidak bisa memanfaatkan kompetensi di Malaysia dan sebagainya. Global strategi, ya. Pada pengembangan efisiensi global, biaya terbaik dan posisi kualitas untuk produk mereka. Yang ini dipakai oleh Toyota, Canon, Komatsu, dan Mitsubishi. Dari Jepang kebanyakan sebagai menggunakan global strategi. Efisiensi diperoleh dengan kompromikan flexibility dengan learning. Jadi samping flexibility juga learning. Global strateginya. Lalu yang namanya tadi 3 macam global company, multinational company, international company itu sebetulnya mempunyai ciri sendiri-sendiri, tetapi kalau transnasional itu menjalankan tiga-tiganya itu. Ya. Jadi dikatakan ini, transnational strategi mengenal bahwa pendekatan transnasional di atas bersifat parsial sehingga tidak menggambarkan seluruh kebenaran. Jadi dijalankan seluruhnya. Gitu. Untuk mendapatkan competitive advantage, cost dan revenue harus dikelola secara simultan. Transnational company memfokus pada menggali masing-masing dan setiap kombinasi kulmin untuk mengembangkan lapisan competitive advantage dengan menggali efisiensi, fleksibilitas,
dan pembelajaran secara simultan. Transnasional. Ini nggak usah. Ya, perusahaan transnasional harus mengembangkan lebih sophisticated dan differentiated. Gitu ya. Perlu ditentukan mana sumber daya yang harus paling baik desentralisir dalam home country operation. Beberapa sumber daya lainnya mungkin lebih baik didesentralisir berdasarkan regional atau lokal. Jadi dalam transnasional itu ada sebagian yang desentralisir, sebagian ada yang didesentralisir. Kalau multinasional tadi kan semua didesentralisir. Nah, ini juga membandingkan strategic orientation itu untuk bidang internasional apa, kalau multinasional apa, global apa, transnasional apa. Gitu. Ya, beda-beda. Gitu. Ini dibaca satu-satu aja lah. Ya. Kalau ini dari segi orientasi strategisnya, kalau ini dilihat dari aset dan kapabilitasnya. Tugas strategiknya apa? Tugas strategiknya itu adalah defending worldwide dominance, ya, mempertahankan, ya, dominasi, challenging the global, protecting domestic niches, ya. Jadi kalau kita mempertahankan worldwide dominance, apa, ya, kita harus apa? Perlu kecocokan antara strategi capability mereka dan kekuatan lingkungan dominan dalam industri. Dalam industri Unilever mengembangkan posisi kuat di seluruh dunia dengan mengadopsi strategi multinasional. Sebaliknya, global industri pada elektronik dan semiconductor chip seperti Matsushita atau Hitachi membangun posisi kepemimpinan dengan mengadopsi strategi global. Jadi dalam mempertahankan dominasi itu strategi yang ditempuh beda. Ya, ada yang menempuh dengan cara ini multinasional, ada yang menempuh dengan cara-cara sebaliknya, yaitu yang dinamakan global industry. Ya. Perusahaan tidak lagi mengandalkan pada kemampuan memanfaatkan global efisiensi multinasional flexibility atau worldwide learning. Ya, tetapi ketiga-tiganya strategi capability secara simultan. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi sebagai satu satuan untuk menjamin daya saingnya. Tantangan global leader apa? Dell itu industri komputer, Magna itu otopart, elektronik apa, ini apa-apa. Proses transformasi di antara perusahaan bervariasi. Elektronik tumbuh melalui akuisisi, Dell melalui pengembangan internal, Magna serta Siemens menggunakan campuran investasi dan akuisisi. Jadi untuk bisa dia bersaing, maka dia kerjasama. Kerjasama caranya beda-beda. Gitu. Mempertahankan ceruk domestik. Tantangan utama adalah melindungi ceruk domestik dari pemain dunia dengan superior resources dan multiple resources dari competitive advantage. Masalah ini seperti pengembangan pasar seperti India dan Cina, di mana perusahaan lokal menghadapi pesaing yang lebih besar, lebih agresif, dan lebih mampu. Jadi bagaimana yang usaha yang kecil-kecil yang lokal itu jangan sampai dimakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional itu. Alternatifnya bagaimana? Mempertahankan terhadap kompetitor global advantage, melobi bantuan pemerintah, kemudian memperkirakan kompetitor global advantage dengan menghubungkan dalam bentuk aliansi dan koalisi dengan semangat perusahaan global. Ini cara-cara alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Global organization, ini ada pengaruh budaya, tadi sudah sama. Nah ini cuma tipe korporasinya dibedakan menjadi 4 macam. Kalau tadi baru disinggung etnosentrik, polysentrik, dan egocentrik. Ini sumbernya aja beda, Pak.
ada geosentrik. Cuman ini yang digambarkan gini, etnosentrik itu tadi saya katakan bahwa merasa budayanya sendiri lebih unggul. Tapi yang digambarkan di sini adalah bahwa dalam etnosentrik itu misalnya perusahaan Jepang ya. Perusahaan Jepang itu merasa budayanya lebih tinggi dari Amerika. Sehingga begini, dalam etnosentrik itu orang Jepang merasa bahwa budaya dia itu lebih tinggi dari Amerika. Sehingga pada waktu Jepang itu membuka perusahaan di Amerika, sebagian besar dari pimpinan itu dipegang oleh orang Jepang. Tapi sebaliknya orang Amerika yang membuka perusahaan di Jepang itu relatif lebih sedikit manajernya itu yang dipegang oleh orang Amerika. Itu menunjukkan etnosentrik ya. Bahwa etnosentrik orang Jepang itu lebih tinggi dari etnosentriknya orang Amerika. Ini masalah etnosentrik ya, polisentrik. Korporasi berorientasi pada host country atau yang ketempatan. Jadi kalau etnosentrik itu lebih orientasinya kepada home country, kalau polisentrik lebih kepada host country. Jadi misalnya tadi orang Jepang yang investasi di Amerika orientasinya pada budaya Jepangnya, tapi orang Amerika kalau polisentrik itu orang Amerika investasi di Jepang lebih mengandalkan orang Jepang kan gitu. Itu polisentrik. Jadi kalau etnosentrik itu lebih kuat pada home country-nya, kalau polisentrik lebih kuat pada host country-nya. Polisentrik sama. Nah, kalau regiosentrik itu regional. Artinya apa? Bahwa dalam suatu usaha di dalam satu wilayah tertentu, maka ada regional tertentu yang dipilih. Misalnya perusahaan Jepang di kawasan Asia Tenggara, misalnya ditunjuk sentralnya ada di Singapura, maka dia adalah menjadi regiosentrik. Ya. Misalnya nih, organisasi sentrik memilih cabang Jepang mengelola operasinya di Asia. Cabang Perancis mengelola operasi di Eropa kan gitu. Jadi untuk urusan Eropa diserahkan Perancis. Itu regiosentrik. Karena dianggap lebih mengerti daripada di home country-nya. Kemudian kalau geosentrik, orientasinya dunia. Ya, jadi orientasinya seluruhnya. Ya, seluruh organisasi difokuskan baik pada tujuan worldwide maupun lokal. Pesan geosentrik adalah semua untuk satu dan satu untuk semua. Ya, jadi ini yang lebih lebih bebas sebenarnya geosentrik itu. Jadi kalau etnosentrik itu lebih kepada orientasi home country, polisentrik itu lebih kepada orientasi host country. Kalau regiosentrik itu menunjukkan tempat tertentu menjadi koordinator wilayah, gitu ya. Kalau geosentrik itu lebih berorientasi bebas, gitu ya. Menciptakan sistem integrasi dengan pendekatan worldwide, menyeluruh, ya. Diharapkan bahwa cabang akan menjadi pemimpin eksportir dari the host ke komunitas internasional. Dari cabang-cabang itu bisa menjadi perusahaan-perusahaan yang berdiri sendiri. Global leadership-nya bagaimana? Global leadership-nya, ya. Untuk global leadership itu ada beberapa poin. Global leadership, ya. Menjadi capable dalam menjalankan efektif dalam lingkungan global sambil menghormati terhadap keragaman budaya. Jadi global leadership itu harus bisa memahami keragaman budaya negara lain. Gitu. Terbuka dan fleksibel dalam mendekati orang lain. Itu global leadership. Jadi pemimpin global itu harus begitu. Lalu ada cross cultural communication. Jadi terjadi cross komunikasi.
Ya, orang memahami dampak faktor budaya pada komunikasi dan ingin mereview dan memperluas citra sebagai proses pertumbuhan. Mereka peduli perbedaan komunikasi verbal dan non-verbal dengan budaya lain. Contohnya tadi, jadi kalau kita bicara dengan orang Amerika mesti bagaimana, kalau kita bicara dengan orang Jepang bagaimana, kultur mereka beda. Gitu. Demikian juga ada contoh ini cross cultural gitu. Ada cerita begini dalam literatur. Ada seorang lulusan Amerika dari perguruan tinggi yang terbaik melamar pekerjaan di Jepang. Jadi waktu itu terus ketemu dengan pimpinan-pimpinan Jepang. Lalu dia diberi kartu nama. Lalu dia terima kartu nama itu, dia kantongin. Tapi dia dinyatakan tidak lulus diterima di perusahaan Jepang. Sebabnya apa? Sebabnya karena dia tidak sesuai dengan budaya Jepang. Budaya Jepang itu kalau orang diberi kartu nama, itu harus diterima dengan tangan dua dan kemudian dibaca. Ini namanya siapa, jabatannya apa. Itu adalah budaya penghargaan orang Jepang. Tapi kan kita kadang-kadang dikasih kartu nama sudah tahu si A gitu ya udah dikantongin kan gitu aja. Padahal kalau budaya Jepang enggak, jadi sehingga dia tahu dengan siapa dia ketemu itu. Itu bisa tidak lulus karena itu. Padahal dia lulusan dari sekolah yang terkenal. Gitu. Ya ini masalah budaya. Komunikasi dalam budaya. Cultural sensitivity, harus sensitif terhadap budaya. Memahami pengaruh budaya pada perilaku. Kepedulian budaya dalam hubungan efektif dengan mereka yang berbeda. Jadi sensitif terhadap budaya. Jadi kalau kita menjadi global leader, maka kita harus memahami. Misalnya beginilah. Saya pernah dapat cerita juga ya, bagaimana seorang Jepang itu punya sopirnya itu punya hajat nyunatin anaknya. Orang Jepang itu diundang dan datang. Dan karena dia itu nggak tahu jalan, dia naik ojek, tapi nyampe juga. Apa? Di sini menunjukkan perhatian bahwa orang Jepang itu walaupun sopirnya itu tinggal di pelosok, dia tetap datang. Modal dia apa? Nah ini kultur kita juga. Orang Jepang, orang Barat itu, orang Jepang kan belajar dari orang Barat. Biasanya, itu kebiasaannya itu mencari, itu kan pakai peta. Kalau sekarang pakai Google Map, ketemu gitu. Tapi kan sebetulnya kultur kita itu nggak lihat Google. Kultur kita itu bertanya. Ya, kemana itu arahnya? Lebih gampang bertanya. Apalagi kalau kita bicara wanita dan pria. Kebanyakan kalau wanita lebih gampang minta tanya daripada pria. Kalau pria itu lebih nyari dulu walaupun kesasar. Tapi kalau wanita nggak mau kesasar, tanya dulu. Kan gitu. Ini masalah budaya juga. Kita harus sensitif. Ya. Makanya kalau kita lihat ya banyak kalau ada yang punya hajat itu kan ada tamunya orang bule segala macam itu sebenarnya adalah menunjukkan cultural sensitivity ya. Kemudian ada akulturasi ya, efektif menyesuaikan dan menerima budaya spesifik. Jadi kembali kalau kita itu tinggal dipindah ke Singapura, ya kita harus sensitif dengan budaya Singapura, akulturasi menyesuaikan gitu ya. Demikian juga kalau orang Jepang ditaruh di kita itu juga menyesuaikan. Akulturasi menyesuaikan. Cultural influence on management, pengaruh budaya di dalam manajemen. Ya, filosofi manajemen berakar mendalam dalam budaya. Ya, dikatakan di pasar global semua manajemen adalah multikultural. Karena apa? Di dalam budaya global itu kan ketemu banyak budaya. Kalau kita bicara pasar global ada yang di Indonesia, ada di Malaysia, ada di India, masing-masing punya budaya. Maka manajemennya masih multikultural. Nah, menjalin budaya multikultural itu juga nggak mudah. Jadi ini perlu pembelajaran. Jadi misalnya gini, waktu Nestle itu
akan mengembangkan usahanya. Maka sebetulnya tidak berat. Mengembangkan usahanya gimana? Ditaruhnya di Vietnam, ceritanya begitu. Jadi waktu di Vietnam itu tidak mungkin orang Vietnam langsung menjadi pimpinan di Nestle. Makanya dia harus belajar dulu. Dia diberikan pelatihan dulu. Pelatihan gimana? Ditempatkan dulu di suasana di Nestle, belajar. Setelah belajar ditempatkan di negara lain. Di negara lain itu artinya belajar budaya orang lain. Baru kemudian kembali ke Vietnam untuk menduduki jabatan tertentu. Jadi proses budayanya begitu, proses pembelajarannya. Intercultural performance, ya, menerapkan teori budaya dan wawasan pada situasi lintas budaya spesifik mempengaruhi kinerja orang di pekerjaan. Jadi kinerja antar budaya yang efektif. Changing international business, mengulangi dengan saling ketergantungan aktivitas bisnis di seluruh dunia, meningkatnya penerimaan universal, ya. Diperlukan adanya loyalitas organisasional, sinergi kultural, stimulus dan kepedulian bersama dan mengintegrasikan perbedaan untuk memperkaya aktivitas manusia dan sistem. Budaya kerja, ya, bagaimana orang bekerja pada waktu dan tempat tertentu, pada tingkatan makro ada pada tingkatan mikro. Budaya global yang unik dengan beberapa karakteristik umum mungkin timbul. Pengaruh media massa dan telekomunikasi, ya, itu juga berpengaruh. Manajer global harus waspada untuk melayani kebersamaan dalam kebutuhan manusia dan pasar dengan strategi transnasional. Karir dalam budaya global gimana? Ada perubahan sifat karir, kemudian dengan penempatan luar negeri dan seterusnya. Perubahan sifat karir gimana? Kalau dulu orang itu nggak mau pindah, ya orang kita lah. Sebenarnya kalau dulu asalnya di kampung, ya maunya kerja di kampung itu aja. Lama-lama mau kerja di kota, lama-lama mau ke luar negeri kan gitu. Tapi berjenjang kan, nggak otomatis. Jadi ternyata bahwa generasi per generasi itu berkembang, ya, tentang sifat karir itu. Sehingga kalau dulu orang di tempat, apalagi bekerja di luar negeri itu takut gitu ya. Sekarang itu orang rame-rame kerja di luar negeri. Tapi itu perkembangan budaya gitu. Kalau orang di luar negeri, bentuk penugasannya seperti apa? Ya, apakah dia masuk dalam multinational corporation, apakah dia global corporation yang tadi sudah kita singgung, tapi dengan sumber yang berbeda, Pak. Jadi ya tadi dari sumber yang berbeda, ini sumber beda lagi Anda bisa satukan. Ya, ada host country nasional, ada parent country nasional, host country yang ketempatan, parent itu sama dengan home country ya. Jadi bapaknya gitu. Third country itu negara ketiga. Jadi misalnya orang Amerika punya investasi di Indonesia, manajernya orang Filipina, itu third country nasional. Kecenderungan ethnocentrism ya, orang Jepang dan Amerika tadi sudah saya singgung ya. Jadi ternyata hanya 30% manajer senior perusahaan itu yang diisi orang Amerika. Tapi yang di Amerika diisi orang Jepang 80%. Artinya menunjukkan ethnocentrismnya orang Jepang lebih tinggi. Kecerdasan budaya, ya, hidup dan bekerja di luar negeri merupakan cara penting untuk mengembangkan kecerdasan budaya. Kecerdasan cultural intelligence, kecerdasan budaya itu cultural intelligence. Nah, maksudnya cultural intelligence itu adalah bisa memahami orang lain. Ya. Kecerdasan budaya itu, jadi seorang pemimpin itu dinamakan cultural intelligence leader. Itu adalah leader yang bisa memahami budaya orang lain. Itu cultural intelligence leader. Kalau ada penugasan luar negeri bagaimana? Nah, kita bisa penugasannya dalam bentuk multinational corporation, bisa global corporation yang kita sudah bingung. Ini sumbernya lain lagi ya. Host country, parent country, subnasional.
kecenderungan etnosentrum juga sama. Nah, kemudian ekspatriat. Siapa ekspatriat? Ekspatriat itu adalah manajer yang hidup dan bekerja di suatu negara yang bukan negaranya sendiri. Itu rumusnya. Tapi ini apa? Manajer kelasnya ya. Jadi bukan TKI. Gitu. Kalau TKI kelasnya bukan ekspatriat. Gitu. Ya, ini yang mempunyai status kelebihan ya, sehingga itu dipakai di negara lain. Ya. Alasannya apa? Menurut Nina Jacob, alasannya macam-macam ya. Misalnya rekam jejak keberhasilan, ada kontribusi profesional signifikan dan sebagainya. Itu dari Nina Jacob. Masalah yang dihadapi ekspatriat ya Pak, ini dari Kretner ya. Ada global perspective, ada cultural responsiveness, cross cultural communication, macam-macam. Ini menurut Kretner. Nah, untuk itu perlu pelatihan menurut Gibson. Pelatihan apa? Pre-departure. Jadi sebelum berangkat itu perlu dilatih. Ekspatriat itu dilatih sebelum berangkat. Setelah di tempat juga perlu ada pelatihan juga, language skill ya. Lalu setelah kembali juga ada masalah lagi, perlu pelatihan juga. Jadi pelatihan itu sebelum berangkat, setelah di tempat maupun setelah kembali. Nah ini masalah repatriasi ini gini, jadi jangan diartikan selama ini kan kita menganggap ya repatriasi itu kan orang Indonesia yang pergi ke Davao kembali ke Manado itu repatriasi. Nah, sama saja orang dari mana itu yang di negara itu tempatnya di Kempot nyanyi itu di mana itu? Suriname. Ya, orang Suriname dari Indonesia ke Suriname ke sini lagi itu ya namanya repatriasi. Tapi misalnya ke duta besar kita, duta besar ditempatkan kembali ke sini itu juga repatriasi. Jadi itu apa artinya kembali kepada budayanya itu repatriasi, kepada induknya kembali. Ya. Jadi orang kedutaan itu juga mengalami repatriasi, bukan orang-orang apa Davao itu aja. Gitu. Ya, jadi itu perlu pelatihan. Gitu. Dan memang gini, kalau waktu berangkat itu ada cultural shock, tapi kembali juga ada cultural shock. Gitu. Karena apa? Sudah tempatnya hilang kan gitu ya. Jadi tidak berarti orang kembali itu kembali tempatnya masih ada, sudah hilang juga. Gitu. Benturan budaya, kalau tadi ada ya benturan budaya macam-macam, lalu Gibson apa? Fascinating state, kagum dulu. Lalu ada culture shock state, ya, terguncang dia. Lalu adaptation state, menyesuaikan gitu ya. Repatriasi, dia kembali ya. Yang kembali itu timbul shock juga, karena apa? Negara asal telah berubah. Dia sendiri juga sudah berubah. Saya punya saudara dulu ya di kedutaan itu ditempatkan di luar negeri, dia bisa main golf di sana karena main golf murah. Setelah kembali ke Indonesia nggak bisa kembali lagi, nggak bisa main golf lagi kalau nggak ada yang ngajak. Karena apa? Main golf di Indonesia mahal dan gajinya kembali PGBS. Dulu waktu di luar negeri itu dolar, kembali ke Indonesia rupiah lagi, nggak cukup buat main golf. Ya, jadi repatriasi itu juga banyak masalahnya. Model manajemen ekspatriat, ya ini model ada modelnya Nina Jacob, ada Kretner, ada Melo. Ya. Lalu Nina Jacob juga bicara bagaimana seleksinya, ya ada pre-assignment orientation, ada organizational support. Lalu Nina Jacob juga mengatakan kriteria seleksi apa, macam-macam seleksinya, ya ekspatriat. Jadi nggak asal merasa pinter terus jadi ekspatriat, ya, diseleksi juga. Kemudian kalau Kretner, penugasan di luar negeri itu bagaimana? Ya, menghindari harapan yang tidak realistis, menghindari benturan budaya. Ini pendapat Kretner. Nah, pelatihannya bagaimana menurut Kretner? Ini home country experience dulu, kemudian foreign country experience, kemudian setting and acculturating lack of support, kemudian returning home and re-entry shock, baru reassignment. Belum tentu dapat tempat lagi. Gitu. Ini menurut Kretner. Kalau Melo gimana? Expatriate modelnya, ya dia modelnya cuma berurutan aja. Selection, assignment, sampai repatriation. Jadi prosesnya aja. Tapi dia menamakan model gitu ya.
Saya kira itulah tambahan yang bisa saya berikan untuk kenang-kenangan. Ada pertanyaan silakan. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Cukup? Cukup, Prof. Yang lain bagaimana? Saya tidak bertanya. Yang lain, Bapak Ibu. Cukup, Prof. Saya cukup. Prof. Cukup, Prof. Oke, tinggal masalah tugasnya gimana, UASnya. Ya, UASnya gimana, Prof? Teman ada yang minta untuk perpanjangan, Prof. Ya itu kan ada catatannya di bawah itu kan. Ya, untuk disiak sampai 30 Januari. Untuk pengiriman by email semuanya kapan, Prof? Loh, sekarang begini, kalau namanya UAS itu kan hari ini. Ya. Ya jadi hari ini yang bisa masuk kan siapa gitu. Ya nanti susulannya ya kena punishment kan gitu. Ya. Berarti ya kita kan ada yang sudah upload ke SIAK, Prof. Nah, dilihatnya yang di SIAK atau yang kirim email ke Prof? Yang menurut prosedur sekolahan aja. Oh, SIAK ya, Prof? Iya. Prosedur sekolahan aja, nanti yang lain nyusul tapi ya juga liwat sekolahan juga gitu ya. Ya, email ke akademik ya, Prof? Iya. Supaya satu saluran, jangan nanti kalau ada yang langsung ke saya kan berarti jumlahnya nggak cocok nanti. Iya, siap, Ya Prof. kan? Jadi walaupun terlambat ya tetap aja ngirim tapi liwat salurannya gitu. Nah, nanti dari saluran lembaga ke saya gitu. Siap, Gitu kan? Ya, berarti nanti saya kirimkan ke akademik ya, Prof ya? Iya. Yang ada di saya. Oke, Prof. Semua ada berapa orang? Semua kan 12, Prof. Ya. 15. 12. 12, Prof. 12 ya. Yang terlambat berapa orang? Belum, Prof. Ini kan limitnya sampai jam 23 ya, Prof. Iya, terserah lah pokoknya hari ini lah. Hari ini ya, Prof. Ya. Oke. Pokoknya hari ini. Kan saya sudah kasih waktu 2 minggu. Iya, Prof. Oke, Prof. Nanti Buat saya nggak masalah, yang penting hari ini kan gitu kan. Hari ini. Jam 00 ya, Prof ya, terakhir. Walaupun